Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom juga ya di Zoom dan live streaming. Kita akan mulai devotion kita pada pagi hari ini. Mari bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu pujian sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarnya agung namanya, puji dia sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sehati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sehati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Boleh silahkan duduk kembali. Allah yang maha baik, kami mau bersyukur dan sungguh kami mau berproses untuk sungguh-sungguh belajar bersyukur. Karena kasih-Mu itu ajaib, pertolongan-Mu itu luar biasa, bahkan kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan bangunkan kami, Engkau berikan hidup kepada kami dan kami boleh menapaki tugas kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk pekerjaan sekaligus pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan di saat yang baik ini, kami juga boleh bersyukur ketika melalui pekerjaan pelayanan kami diberi waktu dan kesempatan untuk bersama-sama menghidupi persekutuan kami, sekaligus juga menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kami mau membacanya Tuhan, kami mau merenungkannya. Dalam keterbatasan kami mohon Allah yang hadir menolong setiap kami, sehingga kami bukan hanya memahami tetapi terutama bagaimana kami menghadirkan firman ini dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan bacaan yang dipercayakan kepada saya dari Amsal 3 ayat 1 sampai 8. Saya juga akan menyambungnya dari Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19. Amsal 3 ayat 1 sampai 8 saya akan membaca dalam terjemahan baru 2 Lembaga Alkitab Indonesia. Amsal 3, saudara, ayat 1 sampai 8, firman Tuhan demikian. Hai anakku,
Janganlah engkau melupakan ajaranku, dan hendaklah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan tahun-tahun hidupmu, serta kesejahteraan akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Yang berbahagia setiap saudara dan saya yang bersedia mendengarkan firman Allah, sekaligus kita yang bersedia memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Suhud, Pendeta Suhud Setio Wardono dari Gereja Kristen Indonesia. Saya melayani di GKI Buaran Jakarta Timur, tapi untuk sementara ini saya membantu di Sinode GKI di BSD. Saya ingin mengkisahkan kisah saya sebelum saya menjadi pendeta, Bapak Ibu. Masih sangat muda. Saya dari Wonogiri, ada yang dari Wonogiri mungkin nggak ada ya. Ada satu. Wonogirinya mana, Pak? Purwantoro. Dia Purwantoro tapi ada yang mirip, tapi saya Wuryantoro, saudara-saudara saya di bagian selatan. Mungkin Purwantoro lebih kota daripada tempat saya, saudara-saudara ya. Karena waktu saya kecil di kampung kami itu belum ada listrik. Nah, yang ingin saya katakan teman-teman, inilah bagian hidup yang pasti dialami oleh setiap saudara dan saya. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika ada jawaban dari Tuhan, ketika ada pertolongan, kita ini antusias luar biasa. Tapi pada titik-titik tertentu, bukankah kita juga pernah mengalami bagian-bagian hidup yang tidak mudah? Ada anggota jemaat kami GKI Buaran, sebetulnya persisnya awalnya dia seorang yang bukan Kristen. Karena dia punya pacar seorang Kristen, sama-sama orang Jawa, pacaran orang Klaten Kristen. Mereka pacaran lama sehingga kemudian bapak ini seorang guru datang ke gereja untuk mau belajar katekisasi. Akhirnya belajar katekisasi, dia dibaptis, dia menerima Yesus, saudara-saudara. Dan mereka menikah dan Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan yang cantik. Tapi saudara-saudara, beberapa tahun setelah itu kami mendengar istrinya yang ada di Klaten ternyata sakit kena kanker. Beberapa bulan berikutnya dipanggil Tuhan. Kami sedih karena bapak ini harus merawat anaknya sendirian, dia harus bekerja di kota yang cukup keras, saudara-saudara. Dan cerita ini belum selesai, saudara-saudara. Kira-kira setahun yang lalu ketika saya sudah di kantor Sinode, kami mendengar namanya Mas Andi ini mengalami kecelakaan. Dan nyawanya tidak bisa diselamatkan. Kita akan mengatakan, loh Tuhan, bukankah orang ini sudah mau percaya kepada Yesus? Bukankah orang ini sudah mau meninggalkan kepercayaan lamanya? Kenapa kemudian engkau renggut dia? Engkau ambil istrinya, bahkan engkau biarkan anaknya harus menjadi seorang anak yatim piatu. Dan beberapa waktu yang lalu anak ini kemudian dipelihara oleh omnya. Dan omnya itu menelpon saya berkomunikasi karena memang omnya bukan orang Kristen, saudara-saudara. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, bacaan kita hari ini Amsal 3 ayat 1-8, temanya yang diangkat adalah Kristus Sang Guru. Mungkin ada pertanyaan, hubungannya apa Kristus dengan Amsal, Pak Pendeta gitu ya? Ya memang kalau dilihat perjanjian lama dan perjanjian baru memang tidak ada bedanya, saudara-saudara. Tapi bagian yang juga penting saya ingin bacakan, saudara-saudara, di dalam Matius 5 ayat 17-18 saya bacakan.
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat itu, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam Amsal tadi saudara-saudara dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku." Kata ajaran itu dalam bahasa Ibrani yang digunakan adalah kata Torah. Kata Torah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya hukum. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Alkitab, Taurat. Jadi Taurat itu hukum. Hukum itu ya dari Tuhan yang memang harus dipegang oleh saudara dan saya. Nah, di dalam Amsal 3 ayat 1 tadi, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan Torahku," kira-kira gitu. "Dan hendaklah hatimu memelihara perintahku." Perintahku itu misfah dalam bahasa Ibrani. Artinya kalau buku besarnya adalah hukum, di dalam hukum itu ada perintah-perintah, di dalam hukum itu ada larangan-larangan. Nah, misfah itu adalah perintah yang harus dikerjakan. Nah, kalau begitu pertanyaan tadi hubungannya apa Torah dengan Yesus? Yesus tadi mengatakan, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya." Mari saudara kita melihat karya Allah yang berkesinambungan. Kalau ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, saudara-saudara. Perjanjian lama itu seringkali disebut sebagai perjanjian pertama antara Tuhan dengan manusia melalui bangsa Israel. Melalui Adam, melalui Abraham, itu perjanjian yang pertama. Tuhan memilih Israel, harapannya saudara-saudara, Israel itu menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Harapan Tuhan itu melalui Israel itu Torah, hukum itu dikenalkan kepada bangsa lain, sehingga bangsa lain kemudian juga mengenal Tuhan. Tapi ternyata tujuan itu tidak tercapai. Orang Israel justru malah bangga, sombong karena jadi bangsa pilihan, tapi tidak mengerjakan hukum itu. Sehingga kemudian Tuhan memperbaharui hukum yang kedua, sehingga menjadi perjanjian kedua atau perjanjian baru. Sama tetap melalui Israel, tetapi kemudian juga kepada seluruh bangsa-bangsa, sehingga kita bersyukur hari ini bisa menjadi orang yang mengenal Tuhan. Kalau begitu saudara-saudara, apa yang bisa kita belajar dari firman hari ini? Ada beberapa pesan saudara. Pesan yang pertama, teman-teman, mari kita hayati, tidak ada yang lebih baik dari menjadi jadi murid Tuhan yang taat kepada hukum Tuhan. Saya ulangi, tidak ada yang lebih baik selain menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan menghidupi hukum Tuhan. Tidak ada yang lebih baik selain menjadi orang beriman yang menghidupi hukum Kristus. Kira-kira sederhananya kayak gitu. Nggak ada yang lebih baik, teman-teman. Kenapa? Orang boleh menjadi orang yang kaya. Orang boleh menjadi orang yang hebat, teman-teman. Orang boleh menjadi orang yang populer, terkenal. Tapi saya ingin tegaskan saudara-saudara, popularitas, kekayaan, jabatan itu kalau tidak dihayati dalam takut kepada hukum Tuhan, itu akan menjerat orang itu. Itu akan menjerumuskan orang itu. Tidak ada saudara-saudara. Kalau hari ini kita menjadi orang beriman, mari kita syukuri. Tuhan, kami bersyukur. Saya boleh mengenal Engkau. Saya juga bersyukur saudara-saudara karena ayah ibu saya dulu juga bukan orang Kristen.
ayah ibu saya juga tadi saudara-saudara yang orang kampung, yang orang Islam walaupun guru, KTP-nya Islam tapi tidak sholat. Syukur kepada Tuhan, kami 7 bersaudara, kakak kami yang paling sulung nomor 2, nomor 3, waktu itu belum ada sekolah SMP negeri, adanya SMP Kristen. Sehingga karena SMP Kristen diajarkan tentang siapa Yesus, kemudian mereka ikut sekolah minggu walaupun dilarang oleh bapak ibu, tapi kemudian mereka tetap ikut sekolah minggu. Karena kakaknya yang pertama, yang kedua, ketiga sekolah minggu, sehingga semua adik-adiknya termasuk saya yang paling busuk ikut sekolah minggu. Di sanalah kami bersyukur boleh mengenal Yesus. Dan kami bersyukur kepada Tuhan ketika saya usia SMP, kami bisa mengajak orang tua kami mengenal Yesus. Ada banyak pengalaman berharga saudara-saudara, di mana menjadi orang Kristen itu adalah yang terbaik. Saya pernah bekerja sebelum menjadi pendeta. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan Inggris, namanya Ascot International, kantornya di Mulia Tower. Tapi kemudian saya diminta untuk memimpin kantor di New Delhi, India. Saya 5 tahun memimpin kantor di sana, saudara-saudara. Tapi kemudian ada satu peristiwa yang kemudian membuat saya memilih untuk menjadi pendeta seperti sekarang. Nanti saya ceritakan bagian berikutnya, saudara-saudara. Orang mengatakan Suhud ini bodoh. Tidak, saya tidak bodoh. Saya pintar. Udah punya pekerjaan yang baik, gajinya besar. Tapi kemudian kenapa ditinggalkan untuk menjadi pendeta, gajinya tidak seberapa, saudara-saudara ya. Tapi saya memilih yang terbaik. Saya kalau ketemu Jonas, saya ingat ayahnya, saudara-saudara. Karena ketika saya menjadi pendeta, ayahnya memberi sambutan, jangan ngikutin Suhud. Kalau semua jadi pendeta, siapa yang jadi jemaatnya gitu ya. Jadi nanti bagian berikutnya akan saya kupas, saudara. Jadi teman-teman, saya tidak tahu bagaimana meyakinkan saudara bahwa pilihan kita menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar orang Kristen. Menjadi orang Kristen yang menghayati hukum, menghidupi murid yang takut akan hukum Tuhan itu adalah bagian yang terbaik. Enggak ada yang lebih baik, teman-teman. Karena itu akan menolong kita ketika kita mau melakukan yang salah atau benar, hikmat itu akan datang kepada saya. Sebelum saya menjadi pendeta, ketika saya bekerja di perusahaan Inggris itu, saudara-saudara, bos saya namanya Jeff Set. Dia itu orang yang gila kerja. Dia suka minum-minuman, saudara-saudara. Jadi kalau dia datang ke Indonesia atau ke India, ke tempat kantor kami seminggu, dia pulang ke Inggris saya sakit karena dia kerjanya luar biasa. Dan punya kebiasaan kalau nanti pulang dari kantor dikeluarkan whiskinya dia minum. Peminum yang sangat kuat. Suatu malam, karena saya tidak minum, saudara-saudara, dia kumpulkan manajer-manajernya, saya manajer yang paling muda, dan dia berkata demikian, Suhud, hari ini kamu harus belajar minum bir. Kalau enggak gajimu saya potong 3 bulan. Kalau saudara sebagai saya gimana? Wah lumayan nih bir gratis gitu ya. Gitu ya. Saya tidak, saudara-saudara. Saya belum pendeta. Tapi saya berani mengatakan, potong saja gaji saya 3 bulan. Saya tidak takut. Saya tidak akan menyentuh minumanmu. Dia marah, saudara-saudara. Mabuk gitu ya. Terus dilecehkan sama anak buahnya. Tapi apakah kemudian dia memecat saya? Tidak. Tidak, saudara-saudara. Bahkan saya menjadi salah satu manajer termuda yang paling dibanggakannya. Dia mengatakan kantor kami di seluruh dunia, di beberapa kota di dunia ada. Dia mengatakan, Suhud, kami merekrut semua staf di hampir seluruh dunia. Kami mencari orang Kristen walaupun dia seorang yang ateis. Kenapa saya bilang? Ya karena saya melihat kamu. Hampir saja saya mengenalkan dia pada Kristus, tapi ya duit lebih berkuasa, saudara-saudara. Tapi setidaknya gambaran orang Kristen itu menjadi gambaran yang dia tangkap dan dia berpikir orang Kristen itu punya dedikasi. Orang Kristen itu punya integritas. Dan ini juga yang saya harapkan kita bisa hidupi. Kita di sini bukan hanya sekedar bekerja Bapak Ibu. Kita di sini juga menghidupi pelayanan. Kita ini harus bersyukur termasuk saya ketika saya menjadi pendeta, ketika kita bekerja di sebuah lembaga
yang menghidupi pelayanan, pekerjaan kita juga pelayanan. Bayangkan orang-orang yang bekerja di luar sana, dia harus melayani, dia harus menghidupi dua hal. Kita menghidupi satu hal, pekerjaan sekaligus pelayanan kita. Jadi ini lebih mudah Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih baik dari menjadi murid Tuhan yang menghidupi hukum Tuhan. Pesan yang kedua, saudara-saudara. Mari belajar menghidupi sebagai murid Tuhan Yesus dalam setiap peristiwa. Pesan kedua ini artinya apa teman-teman? Bukan berarti menjadi orang Kristen itu serba enak, teman-teman. Jangan berpikir begitu. Menjadi orang Kristen itu pasti diberkati. Tapi berkat itu tidak melulu dalam bentuk materi, dalam bentuk badan yang sehat, dalam bentuk semuanya damai sejahtera, tidak. Kadangkala Allah mengintervensi kita dengan peristiwa-peristiwa yang tidak kita kehendaki, tetapi itu menjadi jalan Tuhan untuk memperjumpakan saudara dengan Tuhan. Untuk membuat saudara dan saya semakin menghayati hidup yang bermakna dan berkenan kepada Tuhan. Pertanyaan yang tadi saya lontarkan, kenapa kemudian saya memilih menjadi seorang pendeta? Sebetulnya saya tidak ingin menjadi pendeta, Bapak Ibu. Di India saya banyak bertemu dengan pelayanan yang dilakukan oleh Ibu Teresa. Tapi tahun 99 akhir, saudara-saudara, saya diizinkan kembali ke kantor Indonesia di Surabaya. India sudah bisa jalan sendiri. Dan bulan Desember 99 ketika saya kembali ke kantor Indonesia, kantornya di Surabaya, setiap tengah minggu ibu saya menelpon. Kalau saudara sering mendengar pantun ubur-ubur ikan lele gitu ya. Jangan tidur ya le gitu. Le itu adalah sebutan untuk anak laki-laki. Ibu saya mengatakan, "Le, pulang, bapak sakit." Hari Sabtu saya nyetir dari Surabaya, belum ada tol, jadi itu bisa 6 jam Bapak Ibu. Bapak saya tidak bisa menelan, tapi kalau saya pulang dia seneng, dia bisa makan lagi, sehat lagi. Tapi kemudian ketika hari Minggu saya balik ke Surabaya, dia sakit lagi. Ternyata ayah saya divonis kena kanker tenggorokan stadium 4. Dalam waktu 3 bulan ayah saya dipanggil Tuhan. Pada titik itu saudara-saudara saya berpikir, semua orang pada titik tertentu akan dipanggil Tuhan. Saya kemudian memikirkan, sebelum waktu saya habis, sebelum kesempatan itu tidak ada lagi, saya ingin sekali menjadi orang yang berguna bagi Tuhan, bagi kehidupan. Sehingga kemudian ketika kami ada ke Cina, bos saya lagi ke Cina, saya bilang sama bos saya, "Jeff, bolehkah saya sekolah lagi?" Dipikir saya bercanda, ya terserah gitu ya. Dia kembali ke London, saya kembali ke Surabaya, dia menelpon, "Kamu maksudnya kuliah sambil kerja?" "Kagak, saya berhenti dari perusahaan." Ya marah besar saudara-saudara. Tapi niat saya sudah bulat. Saya ingin menjadi berguna, apakah menjadi pendeta itu bukan tujuan saya. Saya hanya ingin menjadi orang yang berguna. Saya belajar dari Ibu Teresa yang tidak pernah kuliah, teman-teman. Tidak pernah sekolah teologi. Tapi pelayanannya, buah pelayanannya jauh lebih besar. Bahkan ada yang mengatakan lebih besar dari gereja Katolik, di mana Ibu Teresa menjadi orang Katolik. Ya, jadi teman-teman, mari kita menjadi orang Kristen yang menghidupi murid Kristus dalam semua peristiwa. Peristiwa yang baik bagi orang Kristen itu anugerah. Bahkan peristiwa yang tidak baik bagi orang Kristen itu juga bisa menjadi anugerah untuk memperjumpakan. Bagi orang yang tidak menghidupi kekristenannya, berkat itu menjadi kutuk, kutuk itu menjadi semakin kutuk. Kenapa? Kalau orang yang percaya kepada Tuhan, kalau di Amsal tadi saudara-saudara sebetulnya bacaannya mestinya sampai di ayat 9, mestinya muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh, saudara-saudara. Jadi harta itu bisa menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Tapi tidak bagi orang yang tidak menghidupi hidupnya bersama Tuhan. Ada seorang kaya namanya Adolf Merkel, Bapak Ibu, dia dari Jerman.
Kekayaannya tahun 2008 itu setara kira-kira 132 triliun. Banyak ya, ada yang punya duit segitu. Nanti saya deketi karena Gading Serpong lagi bangun ya Pak. Mungkin bisa membantu gitu ya. Gereja kami banyak yang perlu dibangun. Pada tahun 2008 teman-teman, ketika Jerman terkena krisis, ada bank-bank besar kolaps karena memang investasi yang memang gagal termasuk properti, kekayaannya hilang hampir sepertiga. Jadi tinggal kira-kira 90 triliun. 90 triliun juga masih banyak, teman-teman. Tapi inilah orang yang sekali lagi kalau tidak hidup menempel dengan Tuhan, yang dia pikirkan adalah kekurangannya. Yang mengganggu pikirannya adalah 40 triliun yang hilang dari rekeningnya. Sehingga dia menjadi gelap mata, dia menabrakkan dirinya ke kereta yang sedang berjalan. Kira-kira menang kereta atau menang orang ini ya kita tahu jawabannya saudara-saudara. Sesakti-sakti apapun gitu ya, ditabrak kereta pasti kalau enggak babak belur ya meninggal gitu ya. Meninggal saudara-saudara. Ada banyak kisah-kisah lain yang saya ingin angkat tapi nanti saya kelamaan. Saya nanti sampai boleh jam berapa Pak? Saya kalau khotbah kayak KKR bisa 4 jam gitu ya. Oh ya, terima kasih puji Tuhan gitu. Tamu saya banyak di kantor biar nunggu nggak apa-apa gitu ya. Ini lebih penting ini ya. Jadi teman-teman, kekayaan. Jangan pikir, wah aku pengen kaya Tuhan. Aku pengen melayani, aku ingin jadi orang berguna kalau saya udah kaya. Stop, jangan berpikir seperti itu. Apakah hari ini rezekiku 1 atau 2, mulailah untuk menjadi orang yang berguna dengan apa yang ada di tangan kita. Karena kalau kita berpikir nanti kalau saya sudah kaya, saya baru akan menjadi berkat, omong kosong. Karena nanti kalau hari ini kita pelit, nanti sudah kaya pun kita juga tetap pelit. Dan mari kalau hari ini teman-teman dalam persekutuan ini ada pergumulan, ada persoalan, belajarlah untuk tidak buru-buru menyalahkan Tuhan. Belajarlah bertanya, belajarlah mencari apa maksud kehendak Tuhan. Saya sudah 20 tahun menjadi pendeta tahun ini, saudara-saudara saya punya banyak cerita bagaimana peristiwa-peristiwa yang menurut kita itu tidak baik, ternyata itu diubah oleh Tuhan menjadi peristiwa yang luar biasa. Ada pasangan suami istri yang menikah, mereka berdoa untuk punya anak teman-teman, dan akhirnya diberi 1 anak. Tapi sebelum anak ini tumbuh besar, belum sempat menjadi remaja, dia kena sakit, sakitnya tidak disebutkan, anak itu meninggal. Pasangan Kristen ini kemudian marah sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau tidak mengizinkan aku merawat anak ini, kenapa Engkau biarkan dia lahir di tengah keluarga kami? Tapi saudara-saudara dalam kemarahannya orang ini tetap mencari kehendak Tuhan. Sampai suatu hari ada berita di kampungnya ada seorang anak yang ditinggal oleh orang tuanya, nggak tahu karena hubungan gelap gitu ya. Emang ada hubungan terang ya, saya tidak tahu saudara-saudara ya. Kemudian istrinya dan dia berdiskusi, Pak, Ma, kita daripada anak itu terlantar dikasih panti asuhan, gimana kalau kita rawat? Oh ya, oke, setuju. Dan setelah aturan semuanya, anak itu diadopsi di dalam rumahnya. Dan ternyata teman-teman, itu bukan menjadi anak yang terakhir atau yang pertama yang dia rawat. Ada anak-anak yang lain yang ditelantarkan, yang dia bawa pulang ke rumah, yang dirawat, sehingga rumah itu menjadi rumah yang riuh, menjadi rumah yang gembira. Walaupun anak-anak ini nakal, tapi mereka menikmatinya. Dan kemudian pasangan suami istri ini mengatakan, Tuhan, saya harus bersyukur karena Engkau mengambil anakku dan Engkau rawat dalam kebaikan-Mu. Supaya kami mau bergerak untuk merawat anak-anak yang tidak dirawat oleh orang lain. Teman-teman, dalam kesedihannya ternyata Tuhan punya rencana yang baik. Teman-teman yang masih muda jangan sedih kalau hari ini habis diputus pacar itu atau masih jomblo, tetap berpengharapan. Iya. Amin gitu ya. Iya. Sabar gitu. Kalau hari ini misalkan kita diputus pacar atau ditolak, jangan khawatir karena Tuhan menyediakan yang lebih baik, percaya amin.
Tapi memang kita harus hidupi pesan yang pertama tadi, harus dihidupi dalam hukum. Karena bacaan di Amsal tadi menjadi satu paket teman-teman. Bapak Ibu teman-teman, pesan yang ketiga atau yang terakhir. Mari, selain kita menjalani hukum, selain kita percaya pada setiap peristiwa, tapi ada yang penting. Mari kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Menghidupi kata percaya. Ada yang dari Batak di ruangan itu, tolong angkat tangan. Banyak. Semuanya orang Batak gitu ya. Enggak, tadi ada yang dari Wuryantara lah. Tapi saya ingin katakan kalau saudara orang Kristen, pada dasarnya semua dari saudara adalah orang Batak. Kenapa? Orang Batak, kata Batak itu dalam bahasa Ibrani artinya adalah orang yang sungguh-sungguh percaya. Orang yang bersandar kepada Tuhan. Ada yang mengatakan suku Batak itu adalah suku Israel yang terhilang. Nah, karena memang kulturnya mirip gitu ya. Mereka kalau silsilah itu hafal saudara-saudara. Kamu Panggabean nomor berapa gitu ya. Kalau udah Batak ketemu Batak langsung nyambung itu saudara-saudara. Hanya orang Israel yang kayak gitu. Suku lain gak ada gitu ya. Ya entah benar entah tidak itu wallahu alam saudara-saudara. Tapi berbahagialah kalau saudara orang Batak. Tapi bukan karena saudara punya marga Batak. Mari kita menjadi orang Batak dalam sudut pandang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam peristiwa apapun. Dalam bahasa perjanjian baru kata Batak itu menggunakan kata pistewo. Pistewo itu kadang disebut sebagai orang yang percaya atau orang yang beriman. Padahal pistewo ini tidak cukup diterjemahkan dalam satu kata. Dalam bahasa Inggris kata pistewo itu ada dua kata. Itu trust and commit. Trust sungguh-sungguh percaya. Tapi dalam kepercayaan itu dia menghidupi komitmen untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh Kristen. Sehingga saudara-saudara, ketika kita menjadi orang yang percaya, bahkan dalam peristiwa yang mungkin kita tidak senang, kita ingat Abraham yang disebut bapak orang percaya. Dia disuruh pindah-pindah, disuruh pergi-pergi. Dan karena dia percaya saudara-saudara, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan karena Abraham taat saudara-saudara, dia diberkati. Bukan hanya dia tapi seluruh keturunannya. Orang yang memberkati engkau akan kuberkati, orang yang mengutuk engkau akan kukutuk. Dan kita bisa buktikan keturunan Abraham adalah keturunan yang diberkati sampai sekarang. Dan saudara-saudara, bukan hanya Abraham yang diberkati Tuhan. Bukan hanya Abraham yang percaya, kita ini adalah orang yang sungguh-sungguh percaya. Mari kita hidupi amin. Karena berkat itu akan menjadi milik saudara seperti dalam Amsal tadi. Di dalam salah satu ayat tadi dikatakan saudara-saudara, akuilah dia dalam segala lakumu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara-saudara, mengakui dia dalam setiap apa yang kita kerjakan ini penting. Jadilah orang Kristen bukan hanya di gereja saja. Bukan hanya di dalam persekutuan seperti ini saja. Suatu hari ketika habis ibadah seorang anggota jemaat datang kepada saya. Pak Suhud, ya Bapak kenal dengan sebut saja Pak Set gitu ya. Oh ya kenal, dia pengurus salah satu gereja, tidak perlu saya sebut, sudah nanti saudara nyari gitu ya. Dia penatua loh, dia pengurus gereja yang rajin. Orang ini tertawa sinis. Kok kamu tertawa ngeledek gitu sih? Bapak nggak tahu dia aja. Loh ya saya tahu dia pengurus gereja. Dia orang yang ramah juga gitu ya. Itu kan kalau di gereja Pak. Emang kamu tahu yang lain? Ya kan saya karyawan dia di kantor Pak. Emang kenapa dia? Kantornya di Jakarta Pak. Tapi kalau kami di kantor dia rasanya bukan seperti di kantor. Rasanya di Ragunan. Maksudnya, aduh Pak kalau marah semua penghuni Ragunan disebut semua. Semut, kucing, cicak, tokek Pak. Aduh, saya nggak boleh nyebut lebih dari itu teman-teman ya. Kalau mau nyebut ya terserah Anda, saya tidak gitu ya. Itu Pak kelakuannya. Teman-teman,
Jadilah orang Kristen dimanapun kita berada. Ya, jangan jadi orang Kristen kelihatan saleh, tapi di belakang kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini yang harus terus diproses. Ya, menjadi murid Kristus ini yang dikerjakan. Bicara soal ketulusan, soal kesetiaan, soal ketaatan, bukan karena dilihat atau tidak dilihat, tapi dilihat oleh Tuhan. Ini yang harus diperjuangkan. Ketika kita berbuat baik bukan karena ingin dipuji. Oh, Bapak ini baik. Enggak, kita tidak butuh pujian. Supaya kita kalau di medsos supaya dapat jempol banyak, supaya dapat like banyak. Bukan itu. Itu adalah dunia, saudara-saudara. Tapi kalau saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya, menghadirkan Yesus dalam perkataan, barangkali cerita yang tadi saya hidupi, saudara-saudara, ketika bos saya mengatakan, aku mencari staf di seluruh dunia, saya cari orang Kristen. Dan betul, saudara-saudara, ketika kami di Cina, di Fujian, kantor kami di sana, ada 3 kantor di Cina, ada 9, semuanya Kristen, saudara-saudara. Padahal cari orang Kristen di Cina itu tidak mudah, di Kristen semua, saudara-saudara. Dan mereka pekerja keras. Dan saya bangga juga mereka menunjukkan kekristenannya. Teman-teman, ada 3 pesan yang ingin saya tegaskan kembali. Yang pertama, tidak ada yang lebih baik selain menjadi murid Tuhan yang menghidupi hukum Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Yang kedua, mari menjadi murid Tuhan yang tetap setia, tetap percaya dalam apapun peristiwa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Orang Kristen ketika dia diberkati dengan kesehatan, dengan materi, dia akan bersyukur. Dia akan jadi berkat buat orang lain. Orang Kristen sekalipun kepadanya diizinkan mengalami sakit, mengalami penderitaan, itu tidak akan membuat dia jauh dari Tuhan, tetapi akan membuat dia semakin memuliakan Tuhan. Saya tidak kaya, Pak Pendeta, Tuhan tidak butuh uang kita. Aku tidak pandai, Pak Pendeta, Tuhan kadang tidak membutuhkan kepandaian saudara. Ada seorang dari India, dari Kerala, India Selatan, namanya Alfonsa. Dia menjadi seorang pelayan, dia akhirnya menjadi seorang biarawati, menjadi seorang suster. Dia sakit-sakitan, jadi dia juga tidak terlalu pandai, tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi, sakit-sakitan, apa yang bisa diharapkan teman-teman? Bahkan dia kemudian meninggal muda. Tapi sebelum meninggal teman-teman, banyak orang kemudian mengakui dia bahwa dia adalah seorang santa. Sehingga dia mendapatkan gelar The Smiling Saint from India. Namanya Suster Alfonsa. Kenapa teman-teman? Karena dia walaupun mengalami penderitaan, dia tidak mengeluh. Ketika ada banyak orang membesuk dia, mau menghibur dia, tapi justru Alfonsa ini yang menguatkan mereka dengan senyumnya yang manis. Sehingga orang yang mengunjungi dia diberkati. Orang yang mengunjungi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi apapun kondisi kita, kalau kita hidup dalam Tuhan itu akan menjadi berkat. Yang terakhir saudara, mari kita menjadi orang Batak. Bukan marga Panggabean, bukan marga Huta Barat. Ya itu kalau saudara sudah punya itu anugerah, tapi bukan itu. Menjadi orang yang sungguh-sungguh kaya. Menjadi orang-orang yang menghidupi apapun dalam perkataan, dalam pikiran, bahkan dalam hal-hal yang kecil sebagai orang yang percaya. Maka ayat-ayat yang tadi kita baca akan sungguh-sungguh menjadi ayat yang memberkati kita. Amin. Kita masuk saat hening saudara. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Wardono atas firman Tuhannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memberikan persembahan diperuntukkan untuk hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Sembari memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Betapa Hatiku.